Halo Sobat Dulur Film, bertemu lagi bersama saya Kang Baso Borak. Di video ini saya akan mendongeng alur cerita film Drunken Master. Film ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Wong Fei-hung yang bandelnya bukan main. Film ini merupakan awal mula Jackie Chan menjadi sangat terkenal seperti sekarang. Dan saking kerennya film ini, pembuat anime Dragon Ball Akira Toriyama saja sampai mengakui film ini banyak menginspirasi dirinya untuk cerita Dragon Ball itu sendiri. Sebelum kita mulai alur ceritanya, alangkah baiknya pemirsa Dulur Film untuk klik tombol subscribe agar saya semangat dalam membuat film-film keren lainnya. Gimana kisah selanjutnya? Kuy kita simak alur filmnya. Ting ting ting. Wih, cabe-cabean nih. Ganti lagu aja deh. Ganti lagu aja deh. Di awal film kita diperlihatkan seorang pendekar yang sedang berlatih kungfu sendirian. Dia adalah silangan besi Cheng Kowei. Lalu Cheng Kowei kedatangan pendekar lain. Ia adalah Yin Tixin, si kaki geledek. Yin Tixin dibayar oleh seseorang untuk membunuh silangan besi. Si kaki geledek ini orang yang beradab karena ia tetap izin dulu sama korbannya. Ya mungkin takut Garido aja kali ya. Lanjut. Akhirnya silangan besi dan si kaki geledek pun berduel. Pada akhirnya silangan besi pun tewas. Scene berganti, kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang belajar kungfu. Di sana ada Jackie Chan yang berperan sebagai Wong Fei-hung. Nah, Fei-hung ini ternyata anaknya guru kungfu. Secara otomatis kungfu Fei-hung pun juga bagus. Akan tetapi dia ini bandel banget. Dia bahkan menjahili Kaisin, asistennya guru kungfu. Setelah aksi usilnya ketahuan, Kaisin dan Fei-hung pun bertanding. Walhasil Kaisin pun dipermalukan di depan murid-murid lainnya. Usai latihan, Fei-hung dan teman-temannya jajan cilok di pasar. Tak lama dari itu, mereka semua ditakjubkan dengan seorang gadis yang cantik. Fei-hung dan teman-temannya pun bertaruh. Jika Fei-hung bisa mendapatkan ciuman dan pelukan dari gadis itu, Fei-hung akan ditraktir seblak oleh teman-temannya. Fei-hung pun melancarkan aksi liciknya. Mengetahui anaknya dijahilin, sang ibu pun marah dan menampar Fei-hung. Merasa tak terima, Fei-hung pun berkelahi dengan ibu-ibu itu. Ternyata ibu-ibu itu jago kungfu. Merasa dipermalukan, Fei-hung bilang dia hanya mengalah dan pergi. Masih di pasar, di sisi lainnya, ada seorang bapak-bapak yang sedang menawarkan batu giok ke seorang pemuda. Pemuda itu mengambilnya dan hanya memberikan sekeping uang receh. Merasa tak untung, bapak itu pun meminta kekurangan uangnya, tapi ia malah dihajar. Di saat bersamaan, Fei-hung pun datang membelanya. Merasa menemukan pelampiasan, Fei-hung pun menghajar pemuda itu tanpa ampun. Di tempat lain, ayah Fei-hung terlihat sedang menerima tamu. Ternyata ia sedang menjamu ibu-ibu dan gadis yang ada di pasar tadi. Ibu-ibu itu ternyata adik bapaknya Fei-hung, yang berarti bibi dan sepupunya Fei-hung. Ketika melihat Fei-hung pulang, ayahnya pun memanggilnya untuk menyapa bibi dan sepupunya itu. Di sini ternyata Fei-hung baru pertama kali melihat wajah bibi dan sepupunya itu. Ia kaget dan berpura-pura sedang sakit kepala karena salah bantal. Walhasil bibinya mengadukan kenakalan anaknya itu. Merasa malu, sang ayah pun memukulnya. Di waktu bersamaan datanglah gerombolan Tuan Li bersama dengan anaknya yang babak belur akibat dihajar oleh Fei-hung di pasar. Makin merasa malu akibat ulah anaknya, ayahnya pun sampai tak mengakui Fei-hung sebagai anaknya lagi. Untung bibi Fei-hung usul ke Tuan Li agar Fei-hung dihukum dengan 10 jurus saja oleh pihaknya. Maka dari itulah Fei-hung pun bertarung dengan tukang pukulnya Tuan Li. Tapi karena Fei-hung jago, alih-alih mau menghukumnya, yang ada tukang pukul Tuan Li malah ikut babak belur. Akhirnya Tuan Li pun pulang dengan kekesalan. Namun ayahnya Fei-hung masih kesal dengan kenakalan Fei-hung dan berniat untuk menunjuk pengemis So agar melatih Fei-hung. Di malam harinya, Fei-hung didatangi temannya.
Temannya mengingatkan Fehung agar berhati-hati dengan pengemis So. Soalnya pengemis So calon gurunya itu terkenal kejam saat melatih orang. Mendengar itu, Fehung berniat untuk melarikan diri saja. Di tengah pelarian, Fehung mampir ke warteg di tengah jalan. Ia memesan banyak makanan. Usai makan, ia berniat kabur secara diam-diam, tapi sayang aksinya ketahuan. Alhasil ia dipukuli oleh penjaga warteg. Saat terlempar di meja dan hendak dipukul, tiba-tiba ada kakek tua yang menolongnya. Dan kakek tua itu pun membantu Fehung. Lalu mereka pun kabur bersama. Saat sudah aman, mereka berdua saling mengobrol. Si kakek penasaran kenapa Fehung tak bayar saat makan. Fehung pun bercerita bahwa ia sedang kabur karena ayahnya meminta pengemis So yang kejam untuk melatihnya. Dan ternyata si kakek tua itu adalah pengemis So yang dimaksud itu. Mengetahui hal itu, Fehung pun kabur. Namun pengemis So mengejarnya karena sudah dibayar ayahnya untuk melatih Fehung. Fehung menolaknya dan sempat melawan, tapi pengemis So ini sangat hebat. Akhirnya Fehung pun dibawa ke rumah pengemis So untuk melakukan pelatihannya. Dan benar saja, program pelatihannya lumayan kejam. Fehung yang cerdik berniat untuk kabur dengan berpura-pura tenggelam di dalam gentong. Fehung mengeringkan pakaiannya di suatu tempat. Lalu tiba-tiba saja Yentisin si pembunuh bayaran itu datang. Ia tak terima peti kayu miliknya diduduki oleh Fehung. Fehung menjawabnya dengan nyolot. Walhasil mereka pun bertarung. Yentisin bertanya, siapa yang mengajari kungfu payah seperti itu? Fehung pun menjawab, sudah pasti bokap gua lah. Fehung benar-benar tak berdaya melawan Yentisin. Yentisin menyuruhnya untuk merangkak di bawah kakinya. Saat mau pergi, Yentisin menyerahkan celananya Fehung. Saat hendak mengambilnya, Yentisin lalu membakar celananya itu. Fehung pun pergi. Dia terus terbayang-bayang dengan kata-kata merendahkan dari Yentisin tadi. Fehung sadar, cuma ada satu orang yang bisa menandinginya, yaitu Guru So. Dan Fehung pun kembali padanya untuk berlatih bersungguh-sungguh. Meski kesakitan, Fehung tetap menjalaninya. Suatu ketika, Fehung merasa capek banget dan mengajak Guru So jalan-jalan. Guru So pun menurutinya. Mereka berdua ke pasar main tebak-tebakan koin dalam mangkuk. Guru So yang hebat selalu berhasil menebaknya dengan benar dan mendapatkan uang yang banyak. Hingga akhirnya si kepala botak pun turun tangan. Si botak sempat curang, tapi Guru So yang jeli mengetahuinya. Saat si botak terdesak, ia ngasih kode ke temannya. Si palbot yang hendak kabur, ia dihadang oleh Fehung. Lalu si palbot mengaku kalau ia menguasai jurus kepala besi. Dan mereka pun bertarung. Usai jalan-jalan, Fehung pun lanjut latihan lagi. Tapi karena anggur Guru So habis, maka Fehung disuruh membelikannya dulu. Fehung pun kegirangan. Setibanya di warteg, Fehung pun makan banyak menggunakan uangnya Guru So. Fehung juga membeli anggur sedikit lalu mencampurnya dengan air putih. Sementara itu, tangan Guru So gemetaran akibat kurang asupan anggur. Tiba-tiba saja palbot datang membawa tukang pukul. Ia adalah si Raja Tongkat. Tak mau berkelahi, ia mengenalkan dirinya saja, yaitu pengemis So. Mendengar nama itu, Raja Tongkat pun jiper. Tapi si palbot melarangnya. Ia melihat tangan kakek gemetaran. Palbot yakin bahwa dia bukanlah pengemis So yang asli. Alhasil mereka pun bertarung. Guru So yang lemas meladeninya dengan susah payah.
Di waktu yang tepat, Fehung datang dan langsung melemparkan kendi anggur untuk Guruso. Fehung pun ikut membantu, tapi karena dihajar juga, Fehung menyuruh gurunya untuk masuk ke dalam. Setelah itu mereka kabur melalui jendela. Malam harinya, Fehung meminta maaf atas tindakannya itu. Fehung juga meminta dilatih jurus sebenar-benarnya, bukan hanya untuk disiksa, agar dia bisa membalaskan dendam Guruso yang tadi itu. Guruso memang berniat mengajarkannya jurus Dewa Mabuk, karena tidak ada pendekar selain dirinya yang bisa. Dan keesokan harinya, Guruso mengajarkannya jurus Dewa Mabuk. Tak hanya satu jurus, bahkan sampai 80 jurus Dewa Mabuk. Mulai dari Dewa Li, Dewa Lu, Dewa Jun, dan Dewa 19. Di lain tempat, Tuan Li memprotes tindakan ayahnya Fehung yang menghasut warga setempat agar tidak menjual tanah pada Tuan Li. Ayahnya Fehung tahu niat licik Tuan Li yang hendak menjadikan tanah itu menjadi tambang batu bara yang bisa merusak lingkungan. Lalu ayahnya Fehung mengusir Tuan Li dari rumahnya. Scene berganti ke Yentisin yang membuka peti kayunya dan mendapat misi untuk membunuh ayahnya Fehung, yaitu Mang Asep. Saat berjalan pulang, Fehung melihat banyak orang yang ternyata itu perguruan si Raja Tongkat. Fehung lalu mengajak duel ulang. Si Raja Tongkat pun menerimanya. Kali ini Fehung sudah sangat jago. Akhirnya Fehung sukses membalaskan kekalahan tempo hari itu. Saat pulang, Fehung tak mendapati gurunya di sana. Yang ada hanya sepucuk surat cinta untuk Setarla. Fehung pun sedih lalu pulang ke rumahnya. Di lain sisi, Mang Asep yang sedang mengajar kungfu mendapat info bahwa Tuan Li sedang menggali batu bara. Mendengar hal itu, Mang Asep marah dan diantar ke lokasi. Setibanya di sana, Mang Asep lalu diserang oleh si kaki geledek. Dan mereka pun bertarung. Di sini Mang Asep kewalahan melawannya. Tapi untungnya Fehung datang lalu menggantikan ayahnya untuk bertarung. Dengan disaksikan oleh Guruso yang datang. Guruso memberi Fehung anggur agar mabuk, tapi Yentisin langsung menyerangnya. Fehung pun meminumnya secara nyicil. Setelah habis, Fehung pun mulai mabuk lalu mengeluarkan jurus mabuknya. Tapi di sini Yentisin tangguh. Lalu Guruso menyemangati Fehung untuk memodif sendiri jurus mabuknya itu. Walhasil Fehung pun menang dan menewaskan Yentisin. Dan film pun mamat. Pesan yang gak bisa kita ambil dari film ini adalah Pen Kai Tai, Ken Pen Kai, yang artinya jadilah yang terbaik. Saya Kang Baso Borak undur diri dari hadapan Anda. Salam pengangguran. Ting ting ting.